ngapain sih ngeliat jam tangan baru? Gaya banget. Iya nih Katinggo, jam tangan aku baru loh. Pantesan. Tahu nggak Katinggo, jam tangan aku ini bisa buat SMS. Hah, masa bisa buat SMS? Iya, bisa buat nelpon. Wah, canggih banget. Tapi selain itu, aku juga nggak mau ketinggalan nonton si Unyil jam 12. Jam boleh baru. Nih, Nyil, lihat nih. Tuh, udah kelewatan 5 menit. Hah? Udah kelewatan 5 menit Katinggo? Iya, kamu gimana sih? Jam tangan doang keren. Smartwatch versus jam analog. Mana yang Sobat Unyil pilih? Di zaman modern, semua serba digital, serba online. Smartwatch jadi pilihan tepat buat yang gak bisa lepas dari teknologi. Bukan sekedar penunjuk waktu, smartwatch juga berguna untuk mengecek kesehatan, detak jantung, kadar oksigen, kualitas tidur, sampai memberi petunjuk gerakan olahraga. But the problem is, kalau udah lowbat, bye. Harus nunggu baterai terisi, baru bisa dipakai lagi. Beda ceritanya dengan kolektor jam tangan. Di mata kolektor, smartwatch nggak ada seninya. Buat penggemar, jam tangan adalah karya seni. That's why, biasanya hanya jam tangan mekanik saja yang menarik perhatian kolektor. Like this one. Jam cantik yang terbuat dari emas 24 karat. Keistimewaannya terletak pada aksesoris bunga teratai dengan tambahan batu rubi. Ada juga jam berhias kupu-kupu dari emas putih. Jam ini limited edition. Cuma ada 28 buah di dunia. Semuanya buatan tangan watchmaker Swiss. Sejak abad ke-16, Swiss sudah dikenal sebagai produsen jam otomatik. Awalnya berupa jam saku. Jam yang dipakai di tangan baru populer awal abad ke-20. Penyebabnya perang. Jam tangan lebih praktis dipakai tentara di lapangan. Sejak saat itu, jam tangan populer sebagai penunjuk waktu baik untuk pria maupun wanita. Jam tangan otomatik dibuat secara handmade. Seorang pembuat jam harus merakit ratusan komponen yang ukurannya kecil-kecil. Harus super teliti hingga memakan waktu berbulan-bulan. Saking eksklusifnya, jam otomatik buatan Swiss harganya spektakuler. Bisa mencapai miliaran rupiah. Mendongkrak image, cek. Barang investasi, cek. Yap, buat para crazy rich, jam tangan sering dijadikan barang investasi karena harganya bisa naik berkali-kali lipat. Bertahun-tahun menguasai pasar jam tangan otomatik, tahun 1950-an Swiss mendapat saingan. Jam tangan Jepang yang pakai baterai. Komponennya lebih simpel, bisa diproduksi massal dalam waktu singkat. Dari segi harga, jauh lebih murah daripada jam tangan Swiss. Jepang juga berinovasi dengan kekuatan jam tangan. Direbus, direndam dalam air, bahkan dilindas mobil. Jam tangan buatan Jepang terjamin kuat. Sampai sekarang, Swiss dan Jepang jadi produsen jam tangan yang terus bersaing. Emang apa sih bedanya jam tangan otomatik dengan baterai? Kalau dengan baterai, jarum jam bergerak dari tenaga baterai. Jam otomatik bergerak karena ada gulungan logam yang berfungsi sebagai penyimpan energi. Jam otomatik bakal terus bekerja selama nggak rusak gara-gara jatuh atau kena magnet. Nggak perlu ganti baterai, nggak perlu di-charge seperti smartwatch. Amerika, Jerman, Cina, Perancis, dan Rusia juga menjadi negara produsen jam tangan. Meski nggak sepopuler buatan Swiss dan Jepang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tahun 2017, Indonesia mengimpor 2,4 juta kilogram jam tangan. Nilainya lebih dari 500 miliar. Pasarnya jelas besar. Wah, sebanyak itu ngimpor jamnya. Iya, tahu nggak Katinggo?
Padahal Indonesia itu punya produk yang lebih bagus juga. Oh, maksudnya Unyil kayak yang kayak gini. Lah, kok Katenggo punya? Katenggo apa sih yang nggak punya? Iya, aku juga pengen dong. Enak aja. Unyil mau juga emang? Iya, pengen juga yang kayu-kayu kayak gini. Tuh lihat Nil, bagus kan? Iya, bagus banget. Aku pengen Katenggo. Nih kalau Unyil pengen, kita lihat dulu nih cara pembuatannya. Cekidot. Kak Lucky Dana Arya, pemuda asal Bandung, mencoba mengambil kesempatan di bidang jam tangan. Bukan jadi importir, tapi produsen. Tahun 2011, Kak Lucky mulai memasarkan jam tangan kayu pertama di Indonesia. Ide awalnya memang waktu itu kita berusaha untuk memanfaatkan limbah pabrik furniture, itu banyak banget gitu ya. Daripada dibuang dan dibakar, kita coba manfaatin. Waktu itu memang kepikirannya untuk jadi jam tangan kayu karena waktu itu belum ada di Indonesia gitu. Dan juga pengrajin-pengrajin lokal kita kembangkan untuk bisa membuat jam tangan kayu. Idenya dari jam tangan kayu yang pernah dilihat Kak Lucky saat berkunjung ke Amerika. Dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi, Kak Lucky melakukan riset selama setahun untuk membuat jam tangan kayu sendiri. Bahannya kayu limbah furniture. Ada 2 jenis kayu yang dipakai. Canadian Maple untuk jam berwarna terang, Ebony Makassar untuk jam berwarna gelap. Hasilnya jam tangan dengan tekstur kayu alami yang bikin penampilan makin estetik. Beda dengan jam tangan dari logam yang biasa tertutup rapat, jam tangan kayu bakal ada celah untuk air masuk ke bagian mesin. Selangkah lebih maju daripada pesaing. Untuk pertama kalinya, jam tangan kayu dibuat water resistant. Ada beberapa jenis water resistant. 1 ATM, 3 ATM, 5 ATM. Tiap jenis ATM menunjukkan kemampuan jam tangan untuk menahan air supaya nggak masuk ke bagian mesin. Jam tangan kayu ini dibuat untuk 3 ATM. Unik, eksklusif, inovatif. Membuat jam tangan kayu made in Bandung mampu bersaing dengan jam tangan impor. Latar belakang pendidikan sampai bangku SMA. Tapi Kak Lucky membuktikan kreativitas, riset, dan usaha bisa menghasilkan produk berkualitas. Sejak awal dipasarkan, jam tangan kayu lebih banyak dijual secara online. Padahal 10 tahun yang lalu, belanja online belum terlalu populer di Indonesia. Yang dijual bukan sekedar penunjuk waktu yang terbuat dari kayu. Filosofi tiap produk yang mengandung unsur tradisional juga menjadi daya tarik. Plus, ajakan untuk menggunakan produk lokal, alias local pride. Harus sering berinovasi namanya kita, apalagi terutama bisnis fashion ya, itu perkembangannya sangat cepat, jadi harus sering berinovasi. Ada harga, ada rupa. Jam tangan kayu produksi Kak Lucky harganya lebih tinggi jika dibanding jam kayu lokal lainnya. Local pride bukan hanya soal adu inovasi atau adu harga murah. Kalau mau bersaing dengan produk luar, kualitas adalah harga mati. Aduh, rusak lagi. Jam mahal rusak lagi. Jamnya rusak Katenggo. Iya Nyil, ini jam mahal rusak loh Nyil. Sama aja kayak jamnya Unyil. Iya, lu bingung nih Katenggo nih. Nah, Katenggo, tahu nggak? Kayaknya jam tangan ini harus dilem biru deh. Lempar beli baru dong. Katenggo aja nggak punya duit. Iya, Unyil aja belum ditraktir. Tuh kan, bener kan? Oh. Daripada beli baru, Unyil punya nih tipsnya Katenggo. Hah, tips apa? Tips biar bisa benerin strike-nya. Oh gitu Nyil. Yuk cekidot. Kalau jam tangannya oke gini, kadar kecantikannya bisa meningkat nggak sih? Hehehehe. Yang jelas, makin percaya diri ya. Bikin narsis juga. Bawaannya pengen liatin dan dipegang terus. Nah loh, putus kan bakelnya?
Aduh, gimana nih? Bakal ini kan penting banget. Fungsinya sebagai pengait. Nggak usah panik. Unyil punya tipsnya kok. Gimana cara memperbaiki bakal jam tangan tanpa ngeluarin biaya? Nggak usah dibawa tempat servis, benerin sendiri aja. Ini dia life hacks ala Unyil. Alat yang kita butuhkan cuma peniti dan sebuah tang. Potong ujung penitinya. Tangnya yang khusus untuk memotong kawat ya. Lanjut masukkan potongan penitinya ke dalam strap jam tangan. Bagian ini namanya spring bar. Terus kita ukur. Penitinya sengaja kita pilih yang agak panjangan ya. Kenapa yang agak panjangan? Nanti Unyil jelasin deh. Peniti yang ada lubangnya ini berfungsi sebagai pengait. Atau istilahnya buckle tongu. Langkah selanjutnya kita masukkan deh spring barnya. Nah, ini kan ukurannya kepanjangan. Makanya kita bengkokkan ujungnya supaya nggak terlepas. Terakhir, potong deh bagian pengaitnya. Gampang kan? Wah, ada apa ya Sobat Unyil? Tenang, ini cuma simulasi aja kok. Semua masih aman terkendali. Semua berkat kesigapan masinis mengendalikan situasi. Yang bikin istimewa, ternyata masinisnya perempuan loh. Halo, saya Liana. Saya merupakan satu dari 12 masinis perempuan yang ada di MRT Jakarta. Ada masinis MRT perempuan merupakan salah satu wujud kesetaraan gender di Indonesia. Menurut data dari PBB, angka kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Peringkatnya berada di nomor 103 dari 162 negara. Ya, meskipun pelan, kesempatan perempuan untuk bekerja di bidang yang sama dengan laki-laki makin terbuka lebar. Misalnya, perempuan yang jadi tukang kayu, atau jadi pilot pesawat, bahkan jadi pelatih buat calon pilot. Masih sering dipandang sebelah mata, nggak menyurutkan semangat kakak-kakak perempuan. Mereka membuktikan bisa menaklukkan pekerjaan yang identik dengan laki-laki. Halo Sobat Unyil, kembali lagi bersama Unyil dan Tenggu Wicaksana. Halo Sobat Unyil, jadi kita bakal ngasih konten yang penuh informasi dan edukasi. Kak Tenggu ekspresinya kurang. Sekali lagi ya. Nyil, kameramen ini perempuan loh Nyil. Iya Kak Tenggu, Kak Vena ini bisa ngaceng-ngaceng. Kemarin terakhir dia bisa ngangkat galon, ngangkat beras bisa. Ngangkat beras bisa ya. Oh iya, kemarin juga habis ngangkat ini benerin AC. Benerin AC, ya udah yuk kakak lagi kak. Ya. Halo Sobat Unyil, kembali lagi bersama Unyil dan Tenggu Wicaksana. Hai Sobat Unyil. Nah, jadi kita bakal ngasih informasi yang penuh edukasi dan seru-seru deh pokoknya. Aduh kak ya kak. Masih kurang nih ekspresinya. Ngomongnya juga kecepetan lagi. Nyil, kayaknya kita yang harus ganti Kak Vena deh. Oh iya deh, bener juga. Kak Vena daripada megang kamera, mending megang janji manis aku. Udah biar aku aja deh, yang ganti deh. Kenali nih, Kak Liana Syaputri, salah satu masinis perempuan yang mengoperasikan MRT Jakarta. MRT Jakarta lah yang pertama kali menerima perempuan sebagai masinis. Tentu nggak sembarangan juga. Harus melalui seleksi ketat, plus latar belakang pendidikan yang sesuai. Sebelumnya, saya merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, di mana memang basicnya adalah sekolah transportasi. Nah, waktu itu MRT Jakarta membuka lowongan MRT untuk STTD. Saat itu saya terpikir untuk melamar sebagai masinis karena menurut saya ini salah satu batu loncatan untuk menuju karir yang lebih baik. Apa aja sih syaratnya? Tinggi badan minimal 160 cm. Sehat jasmani dan rohani dan tidak buta warna. Kesehatan mata paling penting supaya masinis bisa melihat rambu-rambu dan lampu di kereta bahkan pada jarak jauh. Sebagai wujud kesetaraan gender, Kak Liana diperlakukan sama seperti masinis biasa.
Di sini nggak ada pembeda kok antara masinis perempuan dan masinis laki-laki. Semuanya ditempatkan di tempat yang sama, tugas yang sama, dan jam kerja yang sama. Sudah 2 tahun Kak Liana menjadi seorang masinis di MRT Jakarta. Dari dulu, Kak Liana bercita-cita bekerja di bidang transportasi. That's why Kak Liana semangat untuk mengikuti seleksi menjadi seorang masinis. Apalagi masinis perempuan masih terbilang baru di Indonesia. Undang-undang yang mengizinkan perempuan jadi masinis baru disahkan tahun 2017. Bisa dibilang masinis MRT perempuan adalah pionir. Membuka kesempatan untuk perempuan-perempuan lain yang ingin jadi masinis kereta. Kita kepoin yuk persiapan Kak Liana sebelum memulai bekerja. Pertama, masinis wajib cek kesehatan. Mulai dari tensi darah, cek suhu tubuh, cek kandungan oksigen dan detak jantung, hingga tes kesadaran. Caranya dengan mengarahkan pulpen. Bagaimana gerak mata bisa merespon gerakan pulpen. Selain itu, berjalan lurus di lantai. Kalau berhasil, masinis bisa lanjut berkegiatan. Udah ganti baju dinas, artinya udah bisa mengoperasikan kereta dong. Eits, belum. Masih perlu cek kedinasan, tes psikologi, hingga tes tunjuk sebut. Semua persiapan ini dilakukan setiap hari sebelum masinis bertugas. Panjang juga ya persiapannya. Next, mengecek kereta yang akan dioperasikan. Mulai dari nomor tangga, cek apakah bendera merah terpasang, dan pengecekan fisik lainnya. Terakhir, pastinya jangan lupa selalu berdoa sebelum mengoperasikan kereta. Karena keselamatan penumpang berada di tangan masinis. Nah, sekarang siap deh untuk bertugas. Pengoperasian ratangga memang dioperasikan dengan semi otomatis. Namun, tugas masinis di sini adalah memastikan pintu tertutup dengan aman. Dan masinis juga bisa menggunakan mode manual jika terjadi keadaan tidak terduga dan mengoperasikan mode manual saat langsir di depo. Karena keretanya sudah canggih, pengoperasiannya sih udah semi otomatis. Terus, kerjaan masinis ngapain dong? Tinggal duduk doang? Of course not. Jika terjadi kegagalan sistem yang mengharuskan ratangga dioperasikan dengan mode manual, tugas masinis lah yang akan mengambil alih. Saat ini, ada sekitar 12 orang masinis perempuan di MRT Jakarta. Tuh lihat, cantik-cantik ya. Hehehehe. MRT Jakarta mulai beroperasi sejak Maret 2019. Menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Melintasi jalur layang dan jalur bawah tanah. Sobat Unyil, kalian tahu gak? Kalau pas lagi tugas, tiba-tiba mendadak ingin ke toilet, gimana ya? Inilah pentingnya koordinasi antara masinis yang bertugas dengan masinis yang standby di stasiun. Jadi tidak menghambat perjalanan, karena ketepatan waktu dan keselamatan pada MRT Jakarta jadi tanggung jawab utama masinis. Suka dukanya jadi masinis di MRT Jakarta, sukanya yang pasti aku bangga menjadi salah satu dari 12 masinis perempuan yang ada di Indonesia. Tuh, kalau Sobat Unyil pantang menyerah, semua cita-cita pasti kesampaian kok. Nggak memandang suku, gender, atau latar belakang ekonomi. Yang pasti, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Nih siapa dulu nih Kak Tenggo? Ya udah aku dulu deh ya. Nih, lihat nih Nyil. Nih Kak Tenggo ngapain sih itu loh, masih kurang kiri loh. Hah? Kurang kiri? Iya, udah biar Unyil aja deh. Ya udah nih Unyil deh. Coba Unyil tuh. Tuh kan, sekarang Unyil pasti gambarnya burem. Itu masih kurang betul di situnya di depannya. Oh iya juga ya. Lama banget sih Kak Tenggu sama Unyil. Udah belum settingannya? Iya Kak, sebentar Kak ya. Coba Unyil mau lagi ngeliat apa sih? Tuh kan, ada duit. Ya, kamu duit aja nomor 1 Unyil mah. Si Unyil anak pintar, informasinya super.